Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Wisele Tebia. Saya merupakan seorang dosen pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat Serdosmart 2023. Di saat ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada semester ini, yaitu mata kuliah Hukum Kebijakan Wilayah Perbatasan. Mata kuliah Hukum Kebijakan Wilayah Perbatasan adalah salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan pada semester 6 dan memiliki bobot SKS 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Hukum Kebijakan Wilayah Perbatasan merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengertian, ruang lingkup, arti penting hukum perbatasan, dan hubungannya dengan ilmu hukum secara umum, penegakan hukum pada wilayah perbatasan, dan mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan, serta tantangan pengelolaan daerah perbatasan, baik dilihat dari aspek kebijakan maupun manajemen pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan. Setelah mempelajari mata kuliah Hukum Kebijakan Wilayah Perbatasan, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menganalisa pengertian dan arti penting perbatasan bagi bangsa Indonesia, hubungan hukum perbatasan dengan hukum internasional, pelanggaran hukum pada wilayah perbatasan, baik pada wilayah darat, wilayah laut, maupun wilayah udara, mekanisme penegakan hukum perbatasan, dan penyelesaian sengketa perbatasan internasional, baik melalui jalur hukum dan diplomatik. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menjelaskan pengaruh aspek geopolitik dan geostrategis terhadap perbatasan negara Indonesia, tantangan pengelolaan daerah perbatasan, serta urgensi pengelolaan pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa, yang terdiri dari yang pertama, pengertian, tujuan, dan latar belakang hukum perbatasan. Kemudian yang kedua, konsepsi perbatasan negara. Kemudian yang ketiga, hubungan hukum perbatasan dengan hukum internasional. Dan yang keempat, pelanggaran hukum perbatasan. Yang kelima, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa perbatasan internasional, baik penyelesaian secara hukum yang meliputi arbitrase dan juga pengadilan, sedangkan penyelesaian secara diplomatik yang meliputi negosiasi, penyelidikan, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi. Untuk materi yang keenam yaitu wilayah negara Indonesia, dan yang ketujuh pengaruh aspek geopolitik dan geostrategis dalam hukum perbatasan, kedelapan manajemen pengelolaan daerah perbatasan, dan yang kesembilan manajemen pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan. Selanjutnya, mahasiswa juga dihimbau untuk memiliki buku referensi seperti yang nampak pada layar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran yang saya terapkan, yaitu ada 3. Yang pertama, ceramah atau penyampaian materi. Yang kedua, diskusi kelompok. Dan yang ketiga, pemberian kuis atau tugas kepada mahasiswa. Metode ceramah ini saya terapkan agar mahasiswa dapat memahami materi yang disampaikan, serta diharapkan dapat terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa pada saat pemberian materi diberikan. Untuk metode yang kedua, metode diskusi kelompok. Mahasiswa kemudian dibentuk dalam kelompok dan diberikan topik permasalahan atau studi kasus menyangkut fenomenal yang nantinya akan dibedah dan dibahas bersama, kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Tujuan dari diskusi ini agar mahasiswa dapat bertukar pikiran dan memberikan solusi serta memecahkan suatu permasalahan dengan harapan bahwa semua mahasiswa dapat menyampaikan pendapatnya dan melatih mahasiswa dalam berdebat serta mempertahankan argumentasinya. Untuk metode yang ketiga, metode kuis ini saya terapkan untuk dapat memicu mahasiswa agar lebih antusias dan serius dalam proses belajar. Nah, metode ini juga biasanya saya gunakan untuk mereview materi-materi perkuliahan yang diberikan sebelumnya. Untuk tugas, biasanya saya memberikan permasalahan-permasalahan untuk dapat dianalisa oleh mahasiswa.
pada mekanisme bobot penilaian yang saya terapkan, yakni 40% ujian akhir semester atau UAS, 30% pada ujian tengah semester atau UTS, 20% untuk tugas dan diskusi, dan 10% untuk aktivitas atau keaktifan pada mahasiswa di kelas. Berikut ini akan saya tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah Hukum Kebijakan Wilayah Perbatasan dengan pokok bahasan pelanggaran hukum pada wilayah perbatasan. Baik, selamat siang saudara-saudara sekalian. Hari ini kita melanjutkan materi ya di pertemuan kelima kita dengan mata kuliah Hukum Kebijakan Wilayah Perbatasan. Ya, nah di materi hari ini akan kita pelajari yaitu mengenai pelanggaran hukum perbatasan. Ya, pelanggaran hukum perbatasan ini seperti yang kita ketahui kan ada 3 ya, pelanggaran yang terjadi pada wilayah laut, wilayah darat, dan juga wilayah udara. Baik. Nah, sebelum melanjutkan dengan materi di hari ini, ya, saya ingin melakukan evaluasi dulu terhadap materi perkuliahan yang sudah diberikan pada minggu kemarin ya di pertemuan keempat, yaitu berbicara mengenai hubungan antara hukum perbatasan dengan hukum internasional. Ya. Nah, dari saudara-saudara sekalian, apakah ada yang bisa memberikan penjelasan terkait dengan materi minggu lalu ya? Apa hubungan antara hukum perbatasan dengan hukum internasional? Ada tidak? Saya Pak. Silakan. Yang Pak di sini saya menjelaskan yang kemarin akan menjelaskan tentang hubungan hukum perbatasan dengan hukum internasional. Hukum internasional menjadi panduan sebagai hukum bagi penetapan atau pembuatan hukum nasional terkait wilayah perbatasan, dan dalam definisi hukum internasional prinsip-prinsip penerapan perbatasan negara dibagi atas 2, yaitu prinsip hukum, prinsip umum, dan prinsip khusus. Baik. Nah, dari di dalam penetapan ya wilayah perbatasan ya itu dibagi menjadi 2 prinsip, yaitu prinsip umum, ya prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, dari kedua prinsip tersebut, ya, ada yang bisa menjelaskan tidak terkait dengan prinsip umum dan prinsip khusus? Ya, Pak. Ya, silakan, saudara. Ya, jadi prinsip umum adalah ketentuan dasar yang dijadikan acuan dalam penyelesaian perbatasan negara secara hukum. Sedangkan prinsip khusus dalam implementasinya dibagi menjadi 2. Prinsip khusus penetapan batas darat laut, yaitu prinsip possidentis juridis dan border stability, Pak. Baik, jadi di dalam wilayah perbatasan ya penyelesaian permasalahan-permasalahan pada wilayah perbatasan itu sangat penting dengan prinsip-prinsip tersebut. Nah, mengingat bahwa Indonesia ya kita sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 17.000 lebih. Nah, di situ tentu saja akan membuka peluang untuk terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, terkhususnya pada wilayah perbatasan kita. Yang tadi sudah saya sebutkan pada wilayah perbatasan darat, perbatasan laut maupun perbatasan darat. Nah, materi kita di hari ini berbicara mengenai pelanggaran hukum perbatasan. Nah, yang pertama mungkin dari saudara-saudara sekalian, saya bisa mendengar tidak? Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan terkait dengan pengertian pelanggaran hukum secara umum seperti apa? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Ya, silakan. Ya, jadi pelanggaran hukum adalah suatu tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi di mana pelanggaran hukum merupakan suatu bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Baik, jadi pelanggaran hukum yaitu pelanggaran atau pembangkangan terhadap suatu aturan yang berlaku ya. Baik. Nah, kalau pengertian perbatasan secara umum, ada yang bisa memberikan penjelasan tidak? Silakan, saudara. Pengertian perbatasan garis karyawan merupakan 2 atau lebih wilayah atau yurisdiksi negara yang berbatasan secara langsung. Baik. Jadi perbatasan adalah garis wilayah yang 2 atau lebih wilayah atau yurisdiksi negara yang berbatasan secara langsung. ya memisahkan 2 atau lebih wilayah yang berbatasan secara langsung. Baik. Nah, dari pengertian pelanggaran hukum dan juga pengertian perbatasan, adakah dari saudara-saudara yang bisa memberikan kesimpulan dari pengertian pelanggaran hukum perbatasan? Silakan, saudara. Tindakan memasuki wilayah atau negara atau prinsip baik yang dilakukan oleh orang yang salah melakukan pada wilayah
Baik, jadi di mana di situ terjadi pelanggaran-pelanggaran di wilayah darat, laut maupun udara. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada definisi dari wilayah perbatasan, yaitu adalah batas terluar wilayah suatu negara, berupa suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain di darat, di laut maupun udara, yang dapat dikualifikasikan dalam terminologi border zone. Nah, kemudian juga di sisi kanan saudara bisa lihat pengertian dari pelanggaran hukum perbatasan, yaitu adalah tindakan melanggar aturan hukum yang berlaku pada wilayah perbatasan antara dua negara yang berbatasan. Ya, nah pelanggaran hukum perbatasan itu dapat memiliki dampak yang sangat serius, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, karena wilayah perbatasan kita ini dalam artian bahwa ini adalah teras depan kita, ya, dan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum di situ, itu sangat rentan, karena wilayah itu berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, sehingga proses penegakan hukum dan juga menerapkan aturan hukum pada wilayah tersebut sangat dibutuhkan dan juga diharapkan dapat dijalankan dengan efektif untuk dapat mencegah dan menangani pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi pada wilayah-wilayah tersebut, ya. Nah, di sini juga ada pengertian bahwa wilayah perbatasan itu dia sebagai batas kedaulatan suatu negara, ya. Dia memiliki fungsi yang sangat strategis. Nah, fungsi yang strategis ini dalam penentuan kebijakan pemerintah, baik untuk kepentingan intern maupun untuk kepentingan ekstern. Nah, seperti yang saudara ketahui, ya, bahwa dalam undang-undang wilayah negara, mengatur bahwa wilayah perbatasan kita, baik tanah yang ada di dalamnya dan juga udara di atasnya, itu merupakan wilayah kedaulatan kita. Nah, wilayah kedaulatan kita itu berlaku dari laut teritorial, ya, paling akhir di laut teritorial, dari laut kedalaman, kemudian perairan kepulauan dan laut teritorial. Nah, di luar itu kita diberikan yurisdiksi khusus, ya, mulai dari zona tambahan, ya, ZEE dan juga landas kontinen. Nah, jadi yang dapat dikatakan sebagai kedaulatan, ya, atau wilayah kedaulatan kita itu hanya sampai pada wilayah laut teritorial, ya. Nah, wilayah laut teritorial itu sejauh berapa mil? Ada yang tahu? 12 mil, ya, diatur dari garis pangkal, ya, pulau-pulau terluar. Nah, perbatasan yang jelas pada suatu negara itu dia memberikan kesempatan bagi negara tersebut untuk dapat mempertahankan kedaulatan dan juga eksistensi berkembang di tataran internasional. Ya, jadi saudara harus ingat bahwa suatu negara itu dia harus menetapkan batas-batasnya, ya, terutama batas wilayah negara yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, baik di darat maupun di laut. Ya, karena yang tadi sudah saya sebutkan bahwa itu adalah teras depan kita, negara kita, ya, yang langsung berbatasan langsung, dan di situ sangat rentan terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, di sini saudara-saudara ada beberapa pelanggaran-pelanggaran hukum yang biasanya terjadi pada wilayah perbatasan, baik di darat maupun di laut maupun di udara. Nah, mungkin dari saudara-saudara sekalian ada yang bisa menyampaikan contoh-contoh pelanggaran-pelanggaran hukum yang biasanya terjadi pada wilayah perbatasan darat. Ada tidak? Silakan. Penyelundupan barang atau orang, ya. Ada lagi selain itu contoh-contoh pelanggaran? Ya, silakan saudara. Keimigrasian, ya, tidak dilengkapi dengan surat-surat, tidak masuk sesuai dengan prosedur yang berlaku di suatu negara. Selain itu ada lagi illegal logging, termasuk tidak? Penebangan hutan lindung pada wilayah-wilayah perbatasan. Ya. Nah, kalau pada pelanggaran hukum pada wilayah laut, ada yang bisa kasih contoh? Silakan. Ya, illegal fishing, ya, kemudian human trafficking, ya, itu contoh-contoh pelanggaran hukum yang biasanya terjadi pada wilayah laut. Nah, seperti tadi saya sebutkan bahwa wilayah laut kita ini sangat luas dan itu sangat rentan sehingga banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum di situ, ya. Nah, untuk saudara ketahui bahwa tiap tahunnya itu kita mendapatkan banyak sekali kerugian dari illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing dari negara-negara tetangga yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal pada wilayah perairan kita, ya. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena wilayah-wilayah di negara-negara tetangga tersebut itu sudah terjadi overfishing, ya. Nah, overfishing itu penangkapan ikan
mereka itu tidak mendaur ulang sumber daya alam mereka, sehingga wilayah-wilayah yang tadinya banyak hasil bumi ya, sumber daya alam, ikan yang banyak itu sudah habis. Kemudian dari negara-negara tersebut mereka datang ke wilayah perairan kita, karena pada wilayah perairan kita itu masih kaya akan sumber daya alam, terutama ikan di laut ya, sehingga banyak sekali saudara-saudara bisa ikuti di berita itu, banyak sekali kasus-kasus illegal fishing yang dilakukan oleh negara-negara yang bertetangga langsung dengan kita ya. Nah, kalau contohnya pada wilayah udara, ada yang bisa kasih contoh? Ya, saudara, silakan saudara. Maksudnya pesawat lain dari wilayah Indonesia. Ya, masuknya pesawat asing ya ke dalam wilayah teritorial negara kita ya, tanpa mengikuti prosedur. Nah, di sini saudara-saudara bisa lihat contoh-contoh pelanggaran hukum pada wilayah perbatasan ya. Contohnya ini pada wilayah perbatasan darat di sebelah kiri. Nah, itu banyak sekali terjadi penyelundupan narkotika, senjata dan juga manusia serta aktivitas kriminal lainnya. Nah, hal ini terjadi karena kontrol yang lemah terhadap wilayah perbatasan serta minimnya infrastruktur pendukung keamanan dan juga akses layanan publik. Ya, saudara-saudara, untuk saudara-saudara ketahui bahwa pada wilayah-wilayah perbatasan kita yang perbatasan darat itu ya masih kurang kontrol. Ya, masih ada banyak tapal-tapal batas yang dipindahkan oleh negara-negara asing yang kemudian merugikan negara Indonesia. Ya, kemudian kurangnya fungsi penjagaan dan pengawasan juga mempengaruhi pelanggaran pada wilayah perbatasan. Nah, di sebelah kanan ini contoh pada pelanggaran prosedur keimigrasian, ya. Nah, ini pelanggaran hukum ini terjadi ketika seseorang melintasi perbatasan secara ilegal tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh hukum, atau bisa kita sebut dengan imigran ilegal. Nah, saudara-saudara kalau ikuti kasus, banyak sekali ada imigran ilegal di Indonesia yang masuk tanpa dilengkapi dengan surat-surat, ya. Nah, ini saudara-saudara bisa lihat juga contoh ada pencurian sumber daya alam ya, yang tadi saya sudah sebutkan illegal logging ya, kemudian illegal fishing ya. Illegal logging banyak dilakukan di hutan-hutan kita, kemudian juga illegal fishing pada wilayah perairan kita yang dilakukan oleh kapal-kapal asing ya. Nah, ini sangat merugikan bangsa Indonesia, sehingga di situ tentu saja dibutuhkan pengawasan dari pemerintah. Kemudian ada contoh yang di bawah kiri, ada pemindahan tanda-tanda patok batas wilayah, ya. Kemudian juga ini di sebelah kanan ada perompakan. Nah, perompakan ini banyak terjadi pada wilayah-wilayah perairan. Nah, pelanggaran hukum ini terjadi ketika kapal atau orang yang berada di atas kapal melakukan perampokan atau pencurian di laut terhadap kapal-kapal lain. Ya, ini tentu saja akan sangat mengancam. Nah, pelanggaran hukum lingkungan ya. Nah, pelanggaran ini terjadi ketika kapal-kapal atau orang yang berada di atas kapal melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan laut, seperti pembuangan limbah beracun di laut. Nah, hal ini tentu saja akan sangat berdampak kepada sumber daya alam kita di laut, merusak ekosistem kita ya. Nah, kemudian di sini saudara-saudara bisa lihat batas wilayah darat di kawasan perbatasan ini sangat memprihatinkan karena banyak patok atau pilar batas yang hilang dan sebagian kondisinya kurang baik. Nah, untuk pada wilayah laut ya, Indonesia kita sebagai negara yang sudah meratifikasi UNCLOS ya, Konvensi Hukum Laut 1982. Nah, dampak dari ratifikasinya UNCLOS, Indonesia harus menetapkan peraturan perundang-undangannya yang sesuai dengan aturan-aturan yang diatur di dalam UNCLOS ya. Nah, aturan-aturan yang diatur di dalam UNCLOS ada resim-resim hukum laut, pembagian hukum laut. Yang pertama dari laut teritorial, kemudian ada zona tambahan, kemudian ada zona ekonomi eksklusif, dan juga landas kontinen ya. Nah, itu semuanya dapat dinikmati oleh Indonesia. Nah, dan yang di wilayah kedaulatan penuh sampai pada wilayah laut teritorial. Di luar itu Indonesia diberikan hak-hak yurisdiksi khusus untuk mengelola ya. Saya lanjut. Nah, di sini juga ada isu lingkungan ya, saudara-saudara, yaitu kerusakan ekologi dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan, baik yang bersifat legal maupun ilegal. Kemudian juga ada isu kemiskinan ya, terutama pada wilayah-wilayah perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, masih terbengkalai di sana, sehingga keterbatasan sarana dan prasarana pada wilayah perbatasan kita ini membuka peluang sehingga banyak terjadi
pelanggaran hukum, ya, salah satunya di sini isu kemiskinan, karena di sana sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan dan juga kesehatan di sana itu masih kurang, ya, karena kurangnya pembangunan yang merata. Nah, kemudian juga isu batas teritorial yang belum disepakati di beberapa tapal batas dengan negara tetangga. Nah, seperti saudara ketahui bahwa wilayah perbatasan kita harus ditetapkan, ya, harus ada perundingan yang dilakukan dengan negara-negara tetangga untuk menetapkan batas-batas wilayah kita, ya, baik yang berbatasan di wilayah darat maupun laut. Nah, kalau perbatasan laut kita berbatasan dengan 10 negara. Kalau berbatasan darat berbatasan dengan berapa negara? 3 negara tetangga, ya. Saya lanjutkan. Nah, ini saudara-saudara bisa lihat pada gambar di depan. Nah, kalau pada batas wilayah darat, kita berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan juga Timur Leste. Nah, pada batas wilayah laut itu kita berbatasan langsung dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Palau, Timur Leste, dan Australia. Nah, saudara bisa lihat bahwa dengan luasnya wilayah Indonesia, darat dan laut yang berbatasan langsung dengan 3 negara pada wilayah batas darat dan 10 negara pada batas wilayah laut, ini tentu saja membuka peluang yang sangat besar untuk terjadi pelanggaran hukum pada wilayah perbatasan kita, kan? Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini berbicara mengenai penegakan hukum pada pelanggaran hukum perbatasan ini sangat penting, karena penegakan hukum di wilayah perbatasan itu dia menunjukkan bahwa wilayah perbatasan memiliki nilai strategis bagi kedaulatan negara, terutama terhadap kondisi pertahanan dan juga keamanan, baik dalam skala regional maupun nasional, ya. Nah, mengingat perbatasan merupakan wilayah antar negara yang kejahatannya sering bersifat transnasional, sehingga diperlukan penanganan yang bersifat lintas institusi, tetapi juga lintas batas negara, ya. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah strategis penanganan wilayah perbatasan, yaitu yang pertama dari segi keamanan nasional, ya. Nah, ini perbatasan berfungsi sebagai garis pertahanan pertama suatu negara terhadap ancaman dari luar, seperti contoh-contoh yang tadi saya sebutkan, terorisme, ya, kemudian illegal fishing, invasi, penyelundupan senjata dan juga sebagainya. Nah, oleh karena itu negara perlu memperkuat pengamanan perbatasan dengan membangun pos-pos pengawasan paling utama pada wilayah-wilayah perbatasan darat, sehingga dapat menjaga wilayah-wilayah perbatasan tersebut. Kemudian, kalau kita lihat dari aspek perdagangan dan ekonomi, ya, nah, perbatasan ini dia menjadi jalur utama bagi perdagangan dan ekonomi antar negara, ya. Nah, oleh karena itu, negara juga perlu untuk memperkuat infrastruktur atau pembangunan pada wilayah perbatasan, ya, sehingga faktor-faktor kemiskinan yang terjadi tadi tidak terjadi, dan juga seperti contohnya jalan, pelabuhan, bandara. Nah, hal-hal ini adalah fasilitas yang harus dapat diakses oleh warga pada wilayah-wilayah perbatasan, karena mengingat kita ini negara kepulauan, ya, sehingga akses jalan, ya, kemudian pelabuhan, ya, ini sangat diperlukan, dan juga bandara, karena kita kalau bepergian dari satu pulau ke pulau lain tentu saja akan memakan waktu. Nah, kemudian juga dari aspek diplomasi, di sini perbatasan menjadi tempat pertemuan antar negara dan juga menjadi titik awal kerjasama di bidang diplomatik, sehingga negara-negara dia perlu membangun kerjasama dengan negara-negara yang bertetangga langsung, ya. Contoh, Indonesia membangun kerjasama dengan Malaysia atau Singapura terhadap penanganan aktivitas illegal fishing yang terjadi pada wilayah perairan kita. Nah, aktivitas kerjasama-kerjasama ini juga harus dibangun dengan negara-negara tetangga. Nah, kemudian aspek terakhir itu pembangunan wilayah. Ini perbatasan seringkali menjadi daerah terdepan bagi pembangunan wilayah suatu negara. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan. Ya, contohnya seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya alam, ya, peningkatan kualitas hidup pada masyarakat di wilayah perbatasan. Nah, di sini saudara-saudara ada tugas untuk saudara-saudara, ya. Tugasnya itu mengkaji dan menganalisa penegakan hukum pelanggaran perbatasan antar negara agar lebih efisien dan efektif, ya. Jadi tugasnya itu saudara-saudara bikin esai terkait dengan apa yang harus dilakukan, ya, terkait dengan pelanggaran pada wilayah perbatasan antar negara, ya. Apa yang harus dilakukan agar penegakan hukum pada wilayah perbatasan itu dia dapat lebih efektif dan juga lebih efisien. Baik, sampai di situ pertemuan kita pada hari ini. Sampai di situ apakah ada yang ingin ditanyakan?
Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini pertanyaan saya, bagaimana mekanisme penegakan hukum di laut apabila ada kapal yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum pada wilayah Indonesia dan Malaysia? Baik. Bagaimana mekanisme penegakan hukum pada wilayah laut apabila ada kapal yang terduga sudah melakukan aktivitas pelanggaran hukum atau illegal fishing contohnya, dan dia di situ kemudian melarikan diri. Nah, untuk saudara-saudara ketahui, dalam hukum internasional untuk penegakan hukum pada wilayah laut ada istilah yang dinamakan dengan hot pursuit. Saudara-saudara ingat tidak istilah itu, hot pursuit? Itu pengejaran seketika yang dilakukan ya dengan upaya penegakan hukum pada wilayah laut. Jadi kapal Indonesia diberikan kewenangan untuk menjaga wilayah perairan kita dari kapal-kapal asing. Contohnya apabila ada kapal yang melakukan illegal fishing pada wilayah teritorial kita, dan ketika ada kapal keamanan kita yang datang ya, kemudian kapal illegal fishing itu dia menolak untuk stop, dia melarikan diri, maka di situ kapal kita diberikan kewenangan untuk melakukan pengejaran seketika. Nah, pengejaran seketika itu dinamakan dengan hot pursuit. Nah, ada syarat-syarat yang harus dilakukan ya untuk melakukan pengejaran seketika. Yang pertama, harus kapal kita itu yang dilakukan adalah kapal pada wilayah kedaulatan yang dilanggar. Contoh kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah kedaulatan negara Indonesia. Maka kapal yang berhak untuk melakukan hot pursuit adalah kapal penegakan hukum Indonesia. Ya, kemudian dia harus dilakukan secara tidak terputus-putus. Artinya tidak boleh stop. Jadi ketika melakukan pengejarannya tidak boleh terputus-putus. Nah, pengejarannya sampai di mana harus berhenti? Pengejarannya itu berhenti apabila kapal yang dikejar itu dia memasuki wilayah teritorial negara asing, ya. Jadi saudara ingat ya, saudara paham ya? Baik. Dari materi hari ini saudara-saudara sudah paham ya yang saya berikan? Baik. Saudara-saudara, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Saya harap dari saudara-saudara jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan, dan juga sekaligus saudara-saudara mempersiapkan diri untuk materi yang akan diberikan di minggu depan. Ya, itu mengenai mekanisme penegakan hukum pada wilayah perbatasan dan juga penyelesaian sengketa pada wilayah perbatasan. Ya, ingat ya, penyelesaian sengketa pada wilayah perbatasan. Baik, saya rasa pertemuan kita sampai di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Demikian video PDD UKT-PT bidang pengajaran yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.